Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati di bawah kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami ingin mendengar apa yang Kau mau Tuhan. Supaya kami selalu berharap kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami ingin kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menolak segala pikiran-pikiran jahat, pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang mau mengganggu kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua jemaat yang ada dimanapun boleh mendengar firman-Mu dan mengerjakannya. Di dalam nama Bapa dan Putranya dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Untuk selamat pagi buat semua jemaat Tuhan yang hadir di gereja dimanapun Anda berada, yang ada di luar kota ataupun ada di satelit-satelit lain. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang situasi yang ada yang berpengaruh kepada diri kita. Yaitu saya kasih judul, mengapa aku marah? Mengapa aku mudah sekali marah gitu ya. Nanti kita lihat pengalamannya Daud, bagaimana dia mensiasati, bisa menang dalam perkara ini ya. Kita dengar firman Tuhan dulu dari Mazmur 4 ayat 5. Sebenarnya saya mau membagikan semua isi dari Mazmur 4 ini ya. Ini tentang bercerita bagaimana Daud punya pengalaman yang tekanannya cukup berat, tetapi dia bisa menang. Dia bisa tidur dengan nyenyak karena dia melihat wajah Tuhan. Gitu ya. Firman Tuhannya berkata demikian, Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Saudaraku, saya mau membahas kitab Mazmur ini, di mana Daud tadi saya jelaskan bahwa mendapat tekanan atas jiwanya dan membuat keadaan itu membuat Daud ingin marah karena ada sesuatu yang dia dengar yang tidak sesuai dengan batinnya. Jadi saudaraku, tetapi karena sinar wajah Tuhan menerangi Daud, maka Daud menjadi lega dan dari tekanan itu ya. Dan Daud boleh tidur dengan nyenyak. Ya. Luar biasa firman Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai yang terakhir ya. Di masa yang sulit ini, saudaraku, banyak sekali orang merasakannya masalah yang sulit ini sampai jiwanya tertekan. Ya, tertekan, nggak enak gitu. Ya mungkin ada orang masih berharap sama hartanya, mungkinnya bisa. Masih ada sebagian orang dia nyaman-nyaman saja. Tetapi kebanyakan saya melihat kemana saya pergi, dia tertekan. Saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri. Tekanan itu nyampe di setiap orang banyak. Gitu. Tekanan ini bisa membuat kita menjadi marah. Orang sekarang jadi mudah marah dengan keadaan yang sangat terjepit ini. Mudah sekali emosi orang ya. Mungkin termasuk saya sendiri. Jadi saudaraku, emosi ini mudah terbakar. Ya. Yang membuat orang marah deh gitu. Marah atas dirinya bisa,
marah atas tetangganya, bisa juga marah atas kawan-kawannya, bisa juga marah atas orang lain, bahkan keluarganya. Karena dia pusing. Inilah yang sedang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Pandemik yang nggak selesai-selesai, PKM yang terus bergulir, diperpanjang, sampai nggak tahu sampai kapan. Mungkin saudaraku sudah mencari jalan keluarnya, tapi belum dapat. Atau juga sudah cakap, tapi tidak cukup menyelesaikan masalahnya. Jadi, wah, sensitif sekali. Ya. Marah itu saudaraku adalah luapan hati orang karena merasa tidak terperhatikan. Atau merasa tidak bersalah tetapi dikatakan bersalah. Saya bisa bayangkan yang di rumah sakit kemarin yang harus berebut tempat tidur. Ya. Dia udah sakit seperti tidak terperhatikan. Dia harus duduk di kursi roda untuk menunggu kamar yang kosong. Dan dikatakan juga ICU-nya mungkin penuh. Ini sangat menekan dia gitu, keluarganya. Sehingga mudah sekali bereaksi dengan gerak-gerik, gestur-gestur orang yang seperti tidak memperhatikan. Ya. Jadi saudaraku, pada waktu marah, maka yang ada adalah emosi yang meledak. Dan ingin membalas kepada pihak lain yang membuat dia panas. Marah membuat dia berdosa kepada sesamanya atau bahkan kepada Tuhan. Jadi nyalahin Tuhan. Kok begini, sudah berdoa masih nggak ada jalan keluarnya. Tetapi firman Tuhan berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berdosa. Gimana sih? Tidak berdosa karena luapan yang begitu meledak dan tak terkontrol. Biasanya orang nggak peduli gitu. Ya, nggak peduli lagi. Marah. Bisa paham saya, bisa pahamkan. Ya. Sudah ke sana, sudah ke sini, sepertinya tertutup, maka meledaklah marah. Nanti kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya. Saudaraku, bila sekarang rasanya sudah bekerja dengan baik, ya, tetapi ini saya mau cerita dulu permasalahan kenapa orang marah gitu ya. Bila sekarang rasanya sudah bekerja baik nih di pekerjaan, tapi dia salah satu orang yang kena PHK. Sedangkan rasanya ada orang lain yang lebih malas dari dia, tapi nggak kena PHK. Kenapa saya? Mau protes, nggak bisa karena udah keputusan perusahaan. Pak, kenapa saya? Kok nggak dia? Nggak bisa. Perusahaan sudah melihat dari segala sudut, sehingga orang ini harus di PHK. Apa nggak marah, saudara? Sudah belanja, ya. Saya melihat di TV, udah belanja, udah berdagang, ya, memasak, tetapi diusir. Apa nggak marah, saudaraku? Dia berani nantang negara, ya. Karena barang jualannya tidak bisa dibeli orang. Kadang kita nggak bisa kontrol lagi dengan emosi karena merasa capek dan merugi. Udah masak, udah apa, ini saya lagi bercerita tentang orang yang berjualan gitu. Kita sering lihat di TV ya, orang didatangi Satpol PP dan apa, berani gitu karena nggak peduli lagi, marah yang ada. Ya. Jadi saudaraku, kita begitu kecewa sekali. Tetapi kata Tuhan, boleh marah, tapi jangan berdosa, kata Tuhan. Sepertinya susah ya. Ini yang dialami Daud nanti, apa kata dia? Mulut kita ternyata harus dikontrol. Sedemikian rupa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Firman Tuhan bilang gitu.
minta gitu. Jadi sekarang langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang jemaat harus lakukan dengan perkara ini yang kita lihat setiap harinya? Ya. Kita lihat firman Tuhan dari dari Mazmur 4 ayat 2. Tolong ditayangkan di YouTube-nya ya mungkin. Berkata demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Lihat, ini ciri khas orang yang dekat sama Tuhannya. Dia berharap sekali kepada Tuhannya. Apa yang kita mau lihat, apa yang dilakukan Daud atas marahnya. Daud adalah orang yang dikenal dengan Daud kenal dengan Allahnya yang sangat baik itu. Daud berseru kepada Allahnya dan minta jawaban Tuhan. Tuhanlah pelega dalam kesesakannya Daud. Kita pun bisa berseru seperti itu kepada Allah kita. Kita bawakan keluhan-keluhan kita kepada Allah dalam doa kita. Minta pengasihannya. Dan minta ya mendengar doa kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kita bisa contoh. Ya. Mari saudaraku kita baca lagi ayat 6. Dia berkata gini saudaraku. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Jadi saudaraku, kita harus tetap memuji Dia dan dengan pujian yang benar dan tetap percaya akan Dia. Pada waktu marah, ada pemicu yaitu omongan-omongan orang lain atau siapa yang berkata kepada kita, mana pertolongan Allah dan masalahmu? Kamu tetap bermasalah. Kamu di PHK padahal orang lain yang lebih patut kena, tetapi tidak, malah kamu yang kena. Dan orang bertanya, mana Allahnya orang Kristen yang luar biasa itu? Mungkin itu yang kita dengar atau kita sarikan pendapat-pendapat atau yang kita lihat. Ataupun media sosial yang kita baca. Mana? Inilah orang yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan sekarang ini. Saya berkata begitu banyak, mungkin ada orang yang dia dengan menggantungkan kekayaannya atau apapun, mungkin sekarang masih bisa tenang, tetapi banyak orang stres. Saya tanya sama kawan, gimana? Lagi nggak ada kerjaan Pak, lagi nggak ada order. Ya. Mungkin banyak yang harus dibelanjakan. Saya kemarin lihat, ada dengar di kampung saya, mereka sebenarnya nggak butuh beras, tetapi butuh susu buat anaknya. Jadi banyak, ada yang butuh beras, ada yang butuh susu, ada yang butuh pekerjaan. Dia harus bayar listrik, benar nggak? Banyak. Jadi inilah yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita adalah orangnya itu. Tetapi kata Tuhan, jangan marah, tetap diam. Berharap kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Datanglah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Daud. Mari kita baca lagi ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Mungkin di sekeliling kita berkata demikian karena dia udah pusing, nggak habis pikir, gimana pusing, nggak punya uang, nggak ada makanan mungkin di rumahnya, mau pergi nggak bisa, tetapi harus pelayanan mungkin, mau naik sepeda nggak punya sepeda, mau jalan kaki jauh, nggak ada teman yang ngajak dia ke gereja mungkin pelayanan, serba menyalahkan orang lain.
perkataan-perkataan negatif itu terus mengiang di atas kita, membuat kita semakin tertekan dan tertekan. Belum lagi kita melihat pemberitaan di media yang cenderung menekan banyak orang. Banyak yang diberitakan. Berita-berita itu menekan. Berita hoak terus mengalir, nggak pernah berhenti. Sepertinya tidak pernah berhenti mengalir. Berita yang baik rasanya sedikit diberitakan. Besok dengar 10.000 yang kena COVID. Besoknya tambah lagi 20.000, 30.000, 40.000. Maka banyak aturan. Di gereja pun jadi banyak aturan. Harus pakai masker, harus segala macam. Yang tadinya bisa bebas. Membuat kita tertekan. Mungkin ada yang bertanya, mana Allah penyembuh itu? Kita sudah berdoa, tetapi kita ataupun keluarga kita menderita karena penyakit itu. Bahkan orang yang kita doakan, orang yang kita sayangi, itu meninggal. Sekarang banyak orang muda meninggal. Banyak tangisan di pekuburan yang membuat dia tertekan karena kehilangan keluarganya satu persatu. Iblis bisa bekerja di sini, mempertanyakan kepadamu, mana Allah yang hebat itu? Mana Allah yang menyembuhkan itu? Kita sedang diuji pada masa pandemi ini. Sepertinya Tuhan Allah itu tidak adil dan pihak-pihak lain memperlihatkan kata-kata bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Mana Allahnya? Kita menjadi marah. Berdoa bersama tidak menjadi hal yang menarik lagi. Karena jawabannya tidak sesuai dengan keinginan dan kita. Kita akhirnya tidak ikut berdoa lagi. Karena berdoa nggak berdoa podo wae. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Dia tetap datang kepada Tuhan. Mari saudaraku, kalau akhir dari ibadah, hamba Tuhan sering berkata, ayat 25 di bilangan 6. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 22, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Katakan kepada gereja Tuhan hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini yang harus diperkatakan oleh gereja. Kita menjadi sama dengan mereka yang tidak lagi berpengharapan kalau kita nggak mau berdoa lagi. Firman Tuhan berkata kita tetap diam atas ocehan pihak lain yang yang mendiskreditkan Tuhan. Biarlah wajah Tuhan, biarlah cahaya wajah Tuhan menyinari kami hari ini Tuhan. Kepada kita, orang mau bilang apa saja tentang kita, tetaplah pandang wajahnya. Wajahnya menyinari kita. Saudara-saudaraku yang tertekan, jangan engkau marah. Wajah Tuhan sedang menyinari kita. Dia sayang kepada kita, kepada gerejanya. Dia mau rela serahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dia mau mati di kayu salib. Tuhan berkata, sudah selesai. Sudah selesai dengan segala kutuk. Sudah selesai dengan kutuk COVID. Cuman kita harus selalu mencari wajahnya. Carilah kehadirannya. Wajahnya adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya kita mencari kehadirannya. Dimanapun kita duduk tenang bersama dia. Tuhan berkata, ayat 9, Mazmur 4 ayat 9, dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bisalah kata-kata ini sebagai kata-kata iman kita kepada Tuhan. Tenang saudara. Penyerahan total hidup kita
kepada Tuhan adalah jalan kita dan membuat kita tenang dan tentram. Daud bermazmur ini ketika tekanan itu datang dan ingin marah dengan keadaan yang ada. Begitu rupa karena sepertinya tidak ada yang memberi keadilan kepada dia. Daud diam tenang di hadiratnya, berserah sepenuhnya kepada Allah, dan Daud dapat tidur dengan aman. Datang dengan memuji Tuhan senantiasa adalah jalan menghadapi masalah yang pelik yang sedang kita alami oleh kita. Percayalah penuh full kepada Yesus. Kita balik ke ayat 2, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ya, betul. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Mari saudaraku, kita berseru kepada Allah penolong kita. Yesus adalah yang membenarkan kita. Pada waktu sesak Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Jangan engkau berhenti untuk berdoa. Terus Tuhan mendengarkan doa kita. Jangan kita berhenti untuk berdoa, saudaraku. Carilah wajahnya. Dan terus berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab kita yang berseru. Dia melalui anaknya sudah membuat kita benar. Kesesakan itu kadang-kala tak terelakkan, tapi Dia akan melegakan kita. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami.